Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Cahyadi, NIM 1021810029 dari Prodi Akuntansi 4A. Untuk pembahasan kali ini, saya mendapatkan tugas bagaimana cara menanggapi wabah saat ini atau COVID-19 dengan usaha yang sudah saya pilih, yaitu Never to Levis Art. Pada slide selanjutnya, Never to Levis itu memperkenalkan dari mural ke sneaker kostum. Seperti tidak hanya pada kostum sepatu saja, melainkan sepatu adalah ciri khas dari Never to Levis ini. Dengan brand yang menjadi ciri khas dari Never to Levis tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan custom jaket maupun barang-barang yang lainnya. Oke, pengaruh COVID-19 dalam keadaan bisnis Never to Levis. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini, dapat mempengaruhi bisnis-bisnis yang ada di belahan dunia. Contohnya, pada usaha mengedepankan kostum barang dengan menawarkan desain secara visual yang dimana adanya interaksi secara langsung antara pembeli dan penjual agar dapat menemukan kesepakatan yang jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Sedangkan dengan adanya wabah ini, usaha Never to Levis merasakan dampak yang cukup besar seperti berkurangnya pengunjung yang datang di offline store dikarenakan kebijakan pemerintah yang menganjurkan untuk semua melakukan aktivitas di rumah saja dan keluar jika sangat diperlukan saja. Sehingga hal tersebut mempengaruhi profit yang diterima oleh usaha Never to Levis ini. Nah, seperti yang kita ketahui, social distancing yang diterapkan oleh pemerintah saat ini sangatlah berdampak besar kepada usaha-usaha yang ada di belahan dunia. Kemudian, COVID-19 apabila berlangsung selama 6 bulan. Jika wabah ini terjadi selama 6 bulan, tindakan yang paling tepat agar bisnis ini dapat bertahan ialah dengan memperhatikan marketing melalui online store. Dapat menjalin hubungan lebih dekat masyarakat melalui penerapan survei desain yang dapat ditentukan oleh customer dengan voting yang terbanyak. Kemudian lebih memperhatikan permintaan customer melalui komunikasi media dengan memberikan pelayanan yang lebih ekstra dari sebelumnya. Jadi yang dimana offline store dari Never to Levis sendiri ini sangat diperhatikan oleh pemiliknya dengan owner yang sangat sering mengadakan event di dalam offline store-nya. Semua bisa datang ke sana dan bisa menikmati atau melihat secara langsung proses desain sepatu maupun barang-barang yang lainnya. Tetapi jika dengan adanya wabah saat ini, proses tersebut agak sedikit memiliki kendala karena semua orang dianjurkan untuk di rumah saja. Sehingga si stakeholder dari usaha ini harus dapat bisa memperhatikan hal tersebut dengan mencoba untuk lebih ekstra menggunakan online store-nya atau memperhatikan online store-nya dengan lebih baik lagi. Oke, selanjutnya COVID-19 berlangsung selama 1 tahun. Untuk mengenai COVID-19 yang terjadi selama 1 tahun ini, sebuah stakeholder perusahaan harus memiliki inovasi dan kreativitas yang dapat menarik minat pelanggannya, seperti melakukan giveaway yang dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat dengan beberapa persyaratan agar brand ini tidak mudah dilupakan. Maksud saya di sini, yang dimana sebenarnya orang-orang itu masih bisa menikmati desain yang sudah ditawarkan oleh Never to Levis ini. Dengan kami sering berinteraksi kepada masyarakat melalui media online, masyarakat pun juga tahu bahwa Never to Levis ini masih bisa berjalan meskipun adanya COVID-19 yang langsung selama 1 tahun ini. Dengan adanya hal itu,
usaha ini dapat bisa berjalan mulus seperti biasanya tanpa ada halangan apapun. Oke, untuk slide selanjutnya, ini mengenai COVID-19 berlangsung lebih dari 1 tahun. Demi dapat mempertahankan usaha Never to Levis, apabila kondisi saat ini berlangsung selama 1 tahun, stakeholder perusahaan harus berani mengambil keputusan dengan memperkenalkan ciri khas baru berupa custom jaket atau custom barang lainnya, tidak hanya sneaker saja. Seperti halnya pada desain gambar Indonesia yang dibuat oleh untuk Bapak Presiden Jokowi, yang dimana pada saat itu banyak sekali peminat yang mau membeli jaket seperti milik Bapak Presiden tersebut. Nah, meskipun begitu, banyak sekali peminat yang ingin membeli jaket seperti desain yang diberikan kepada Bapak Jokowi. Jaket ini memang limited edition yang dibuat hanya 100 stok saja dan memang tidak banyak untuk jaket tersebut. Makanya jaket ini termasuk jaket yang langka. Nah, mengapa tidak hanya memiliki ciri khas sneaker saja? Karena di sini sebenarnya Never to Levis mempunyai peluang besar untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang bisa berupa dengan custom jaket maupun custom barang-barang yang lainnya. Nah, di situ peluang yang sangat besar tersebut dimanfaatkan oleh stakeholder atau manajemen dari perusahaan Never to Levis dengan terus mengembangkan inovasi-inovasi atau kreativitas baru. Kemudian ada juga Never to Levis mempunyai barang lelangan sendiri. Barang jadi yang sudah dibuat oleh Never to Levis sendiri. Yang disebut bisa kita namakan adalah raffle barang itu tadi. Jadi Never to Levis mengadakan sebuah event yang dimana customernya atau pelanggannya bisa melakukan lelang terhadap barang tersebut. Kemudian tidak hanya itu saja, pada selanjutnya akan bisa menjelaskan gambar yang dimaksud yang menjadi suatu rencana baru untuk Never to Levis. Nah, yang kita lihat pada gambar tersebut ini adalah collab antara Never to Levis dengan KFC. Nah, di sini bisa menjadi peluang baru untuk Never to Levis agar pelanggan atau customernya tidak lari dari Never to Levis dan masih mempercayai custom barang yang terbaik adalah pada Never to Levis ini. Karena banyak sekali Never to Levis mengadakan collab dengan brand-brand besar seperti KFC maupun brand-brand yang lainnya. Dan Kompas juga. Nah, di sini tetapi saya tidak mau menjelaskan itu lebih lanjut atau lebih detail karena saya akan membahas pada slide kali ini analisis likuiditasnya saja. Untuk analisis likuiditasnya itu memiliki current ratio. Current ratio itu adalah yang ada aset lancar dibagi utang lancar. Nah, ini untuk aset lancarnya sendiri itu sekitar 40 juta dan utang lancarnya 90 juta. Jadi 40 juta dibagi 90 juta sama dengan 0,44. Kemudian sebelum COVID-19 ini net profit margin dari Never to Levis sendiri adalah sama dengan laba bersih dibagi penjualan. 110 dibagi 110 juta dibagi 275 juta sama dengan 0,4. Kemudian untuk bagaimana kita mengetahui pendapatan dari setelah COVID-19 ini untuk Never to Levis, untuk labanya sendiri diperkirakan 60 juta, untuk penjualannya sendiri diperkirakan 150 juta. Jadi kemungkinan mendapatkan 0,4. Mengapa dari before ke after itu mengalami kesamaan jumlah? Karena maksud saya total, karena pada penilaian tersebut nilai nominal
yang digunakan untuk persediaan atau gaji gaji karyawan untuk mendesain hal ini itu sangatlah diperhatikan, dan memang dari sebelumnya maupun setelah after COVID-19 itu tetaplah sama, karena kalau kita bicara seni itu harus bisa kita perhatikan dan memang tidak bisa dinilai murah dengan uang, dan memang harus bisa kita hargai. Nah, di sini para pekerja dari Never to Levis itu benar-benar memiliki hard skill dan soft skill yang sangat bagus untuk mendesain suatu barang, sehingga harus memiliki detail-detail yang pasti dan tidak boleh salah untuk melakukan atau mendesain gambarnya. Maka dari segi pengeluaran dari suatu usaha ini tetaplah sama untuk suatu brand, meskipun pada sebelumnya pendapatan Never to Levis sebelum COVID-19 ini bisa mencapai target satu bulannya itu sekitar 50 sampai 60 pieces barang. Kalau misalnya sesudah after COVID-19 ini, kira-kira kemungkinan hanya bisa mendapatkan 25 pieces barang. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.